Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada 1 Timotius 2 ayat 1-7. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam membantu tugas pemberitaan Injil yang telah dipercayakan Allah melalui Paulus kepada Timotius di jemaat Efesus, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan oleh Timotius saat itu adalah mendoakan semua orang, terutama mereka yang memiliki wewenang dalam pemerintahan atau yang sering juga disebut sebagai penguasa. Memang kehidupan jemaat saat itu sedang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintah atau penguasa setempat yang tidak satu iman pada saat itu. Perlakuan tersebut seperti penganiayaan dan penindasan. Namun meskipun demikian, Paulus justru menasihatkan Timotius agar mendoakannya. Kenapa mereka perlu didoakan? Paulus tentu menyadari bahwa para penguasa atau pemerintah adalah berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, sebagaimana tertulis pada Roma 13 ayat 1. Karena itu, para penguasa juga adalah orang-orang yang perlu ditopang dalam doa, agar kiranya Tuhan memampukan mereka untuk menciptakan situasi yang lebih baik, yakni hidup tenang dan tenteram bagi rakyatnya dan kondusif bagi kesalehan atau ibadah orang-orang Kristen, serta mendukung bagi penyebarluasan Injil keselamatan ke sekitarnya. Sehingga keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran yang ditawarkan oleh Allah kepada semua orang dapat disambut baik oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi meskipun perlakuan penguasa setempat menimbulkan kebencian bagi orang-orang Kristen, tetapi Paulus mengajak Timotius untuk mendoakan mereka, memohon campur tangan Tuhan. Saudaraku, Paulus juga memberitahu bahwa kesediaan hati untuk mendoakan orang lain, meskipun di sana-sini telah banyak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, seperti misalnya dari pihak penguasa atau pemerintah setempat, tetapi sikap mendoakan itu adalah hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang boleh kita baca pada ayat 3. Hal yang demikian juga telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita tiru atau kita teladani. Meskipun dunia membenci Yesus atau menolaknya, tetapi Yesus membalasnya dengan kasih yang menyelamatkan. Yesus telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia berdosa, dengan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Kita juga tentu masih ingat salah satu doa Tuhan Yesus ketika di kayu salib terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tertulis pada Lukas 23 ayat 34. Doa Yesus penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Yesus berdoa karena ia sangat mengasihi orang-orang yang menganiayanya. Hal itu senada juga dengan perkataan Yesus pada Matius 5 ayat 44. Di sana dikatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus tidak menaruh dendam kepada mereka yang membencinya. Justru Yesus menghendaki supaya orang-orang yang berbuat jahat kepadanya turut diselamatkan. Saudaraku, demikianlah juga nasihat Paulus kepada Timotius di dalam tugas pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadanya di tengah-tengah jemaat Efesus pada saat itu, agar Timotius turut mendoakan semua orang, termasuk mereka yang belum mengenal kebenaran itu. Jemaat di Efesus sendiri terdiri daripada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Jemaat yang berlatar belakang Yahudi, mereka merasa paling unggul, sementara yang berlatar belakang non-Yahudi merasa bahwa ada kebenaran lain selain kebenaran di dalam Yesus, sehingga menganggap keselamatan bisa diperoleh dari apa yang pernah mereka lihat, seperti dari pemujaan terhadap dewa-dewi. Karena itu, Paulus menegaskan tentang keesaan Allah dan keesaan Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia untuk menebus semua manusia. Jika jemaat sebelumnya adalah orang yang tidak mengenal Allah, maka ketika menjadi pengikut Yesus, mereka diminta mempercayai satu kebenaran, yakni di dalam Allah yang Esa dan pengantara yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Bahwa tidak ada lagi Allah kecuali di dalam Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia untuk menebus semua orang. Dan penebusan itu berlaku bagi semua orang, yakni ketika mereka percaya pada juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kemudian iman kepercayaannya itu haruslah dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah atau kesalehan hidup, maupun dalam hal berinteraksi di dalam gereja atau di luar gereja bersama orang-orang yang tidak seiman, termasuk dengan penguasa atau pemerintah. Untuk menyaksikan karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus itulah, maka Paulus ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang rasul untuk memberitakan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, serta menuntun orang lain, khususnya non-Yahudi, agar kelak mau menerima dan percaya kepada satu-satunya juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, topik khotbah saat ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bagi sebagian orang Kristen, istilah politik ini cenderung terkesan negatif, buruk dan kotor, bagaikan sebuah sarang segala bentuk kejahatan, seperti korupsi, pencitraan, kebohongan, dan yang lainnya. Tapi bila kita mencoba memperhatikan arti dari istilah politik itu sendiri, maka dapatlah kita pahami bahwa politik itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang kotor. Sebab politik adalah berkaitan dengan segala urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai kenegaraan yang hakikatnya untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi karena pelaku politik tersebutlah terkadang ada yang menggunakan cara-cara yang kotor untuk meraih kekuasaan dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi pemerintah, sehingga membuat banyak orang menjadi anti dengan persoalan politik dan menganggapnya kotor. Namun sebagai warga negara yang baik, orang Kristen punya peran dan tanggung jawab dalam politik di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan melalui nas khotbah ini ada dua pesan berharga yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama, orang Kristen terpanggil untuk mendoakan semua orang termasuk pemerintah.
Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, nas ini mengajak kita untuk meneladani kasih Kristus yang telah menjadi pengantara kita kepada Allah. Dan teladan itu dapat kita terapkan dengan mendoakan semua orang, termasuk pemerintah kita. Kesediaan mendoakan itu sama halnya telah turut memposisikan diri kita sebagai pengantara bagi pemerintah kepada Tuhan untuk memohon campur tangan Tuhan demi kebaikan dan kerukunan hidup seluruh rakyat. Mendoakan semua orang, termasuk para pemerintah atau penguasa, adalah juga perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ajakan ini juga patut menjadi renungan bagi kita, karena kebanyakan doa-doa pribadi orang Kristen cenderung masih mendoakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarganya sendiri, sementara orang lain termasuk pemerintah sering tidak didoakan. Maka saat ini kita diajak untuk turut menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kita untuk semua orang, terutama para pemerintah, mulai dari posisi yang terendah hingga tertinggi, agar kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melakukan tanggung jawabnya, sehingga menghadirkan kehidupan yang tenang dan tenteram bagi rakyat, terlebih dalam melakukan segala kesalehan atau peribadatannya. Jadi salah satu tanggung jawab orang Kristen dalam politik adalah ketika orang Kristen itu mau dan bersedia mendoakan pemerintahnya. Yang kedua, mewartakan keselamatan dengan menghadirkan kasih Kristus. Saudaraku, orang Kristen sebagai warga negara terpanggil menjadi warga negara yang baik dan taat pada pemerintah, sebab pemerintah-pemerintah yang ada juga berasal dari Allah, seperti pada Roma 13 ayat 1. Namun jangan lupa, ketaatan yang dimaksud bukanlah ketaatan yang membabi buta, sehingga meskipun sudah tahu itu menyimpang, tapi masih dilakukan. Bukan demikian ketaatan yang dimaksud, melainkan ketaatan yang takut dan setia selalu pada kehendak Tuhan. Dan kesetiaan kita pada Tuhan tentulah akan terlihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen dengan menjadi pelaku-pelaku kasih Yesus Kristus bagi orang lain, sehingga secara tidak langsung kasih dan keselamatan yang dari Tuhan akan turut diwartakan ke sekitar. Itulah juga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik. Jadi apakah orang Kristen itu terlibat langsung dalam politik praktis seperti turut mengemban tugas dalam pemerintahan atau tidak? Kiranya hidup kita menjadi garam dan terang, yakni memberi rasa atau pengaruh dari kasih Kristus, sehingga orang lain yang melihat dan merasakannya telah turut menyaksikan berita keselamatan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin.